Horas, horas, horas. Biasanya jika kami berkegiatan di Tanah Bata, bertemu dengan orang-orang, kami selalu menyapa, Adong do Partonon Dison. Dan kali ini kita bersyukur bahwa ada para penenun bersama kita di webinar ini. Saya akan membacakan tulisan saya memaknai kembali tradisi tenun Batak di hari ulos ini. Dari zaman dulu hingga kini tak bisa dipungkiri bahwa orang Batak secara adat tak lepas dari tradisi tenun atau ulos, menjadi bagian dari rite of passage dari kelahiran hingga ke kematian. Seperti halnya kain tradisional bagi suku-suku lainnya di Nusantara ini, atau kain tenun bagi suku-suku lainnya, atau kain batik misalnya bagi orang Jawa. Inilah kekuatan kain tradisional bagi manusianya. Di Batak, tradisi atas fungsi dan makna kain tradisional atau ulos dalam rite of passage ini kuat sekali. Apalagi juga berkait dengan awal mula Banua Tonga atau bumi yang menjadi dunia manusia ini, atas mitologi tentang Dewi Siborudea Parujar yang merupakan ibu bumi yang turun dari Banua Ginjang, alam atas atau alam kedewataan lewat sehelai benang dari alat turaknya. Beliau sosok penenun dari alam kedewataan, turun lewat langit lalu menciptakan bumi. Dengan demikian bisa dimaknai bahwa bumi juga adalah tenunannya, dan beliau akhirnya melahirkan manusia sebagai penghuni bumi ini. Demikian mitologi Batak. Boleh jadi dari sudut pandang zaman modern ini bahwa tadi adalah disebut mitos. Namun tetap ada hal yang menarik dan penting yang tak bisa dilepaskan, yaitu bahwa posisi tenun dan sosok penenun sesungguhnya mulia dalam dunia batin Batak ini. Ini jika dalam upacara-upacara agama atau kepercayaan setempat yang masih hidup di Tanah Batak, seperti Parmalim misalnya, amatlah jelas. Selalu tonggo-tonggo dan gondang Siborudea Parujar selalu diposisikan di awal, di muka dalam praktik ritual mereka, sebagai penghormatan takzim pada sosok pencipta bumi, sosok yang notabene tiada lain juga adalah seorang penenun awal mula. Dan secara umum, mitologi ini bagaimanapun menjadi dunia batin bagi orang Batak yang terus mewaris secara genetik. Kembali ke tentang ulos yang memiliki fungsi dan makna kuat dalam tiap rites of passage ini, sering saya merenung. Apa sih sesungguhnya ini? Lahir, ada ulosnya, menikah, ada ulosnya, pertemuan penting antar manusia, ada ulosnya, bahkan sampai kematian juga ada ulosnya. Istilah orang Batak diulosi atau mangulosi. Tanpa ada ulosnya, rasanya pasti ada yang kurang dan tidak beradat. Dan jika demikian itu terjadi, pasti juga ada rasa malu secara individu yang spontan muncul
pada masyarakat. Karena demikian genetisnya itu. Dari pengalaman selama di Batak, saya mencoba untuk menemukan jawaban atas kenapa mesti ada ulos dari setiap rites of passage itu. Saya mencoba menyimpulkan bahwa esensi utamanya adalah pasu-pasu atau blessing atau berkat, di mana ulos menjadi medium penghantarnya. Tentu jika berkait pada tema seminar atau webinar hari ini, yaitu intangible cultural heritage, pasu-pasu ini juga adalah intangible heritage karena tak benda yang tak kelihatan tapi ada. Dan bendanya yaitu kain ulos itu sendiri. Jika seorang Sandranison sejak 2010, di mana saya selalu menemaninya dalam kegiatan pulang kampungnya yang intens dan berkali-kali selama beberapa tahun ke Tanah Batak itu, dan di saat jumpa anak-anak muda, ya saya selalu ingat beliau bilang, siapa yang mamanya seorang penenun? Lalu dia juga bercerita, dulu setiap mama selalu menenun untuk anak-anaknya, untuk pakaian anak-anaknya dan keluarganya. Disitulah saya merasa ada pasu-pasu. Berkat bagi anak-anak dari seorang mama. Bentuk ungkapan rasa cinta kasih. Juga tentu doa. Belum lagi dalam ritus of passage lainnya. Seperti kelahiran, pernikahan, hingga kematian itu. Selalu ada ulos. Pendeknya, betapa kehidupan macam ini yang berkait dengan kain tenun tradisional, ulos, adalah sesuatu yang amat mulia dan tentu sakral. Dari setiap proses pembuatan kainnya pun sesungguhnya laku yang sakral. Sebagaimana Sandra dan saya pernah mencoba merekonstruksi kembali proses penciptaan kain tenun ini dari naskah kuno Batak yang kami beri judul sesuai naskah kuno itu, yaitu Rangsani Tonun, yang secara antropologis Sandra menerjemahkannya sebagai Description of the Sacred Batak Weaving Tradition. Deskripsi tradisi tenun Batak yang sakral. Laku yang sakral dari penenun atas kerja tenunnya itu, selain bisa disimak lewat film itu, juga bisa dilihat dari karya buku Sandra, Legacy in Cloth, Batak Textiles of Indonesia. Tiap kali saya melihat foto-foto lapangan Sandra dari lembar demi lembar halaman buku itu, misalnya ketika melihat foto atas kerja-kerja yang husuk dari Om Busihol yang direkam Sandra, saya merasakan kesakralan itu. Bagaimana opung itu mewarnai benang dengan selaun, indigo, dengan melibatkan lingkungan alamnya lewat penghadiran bambu-bambu sebagai benteng yang merintangi unsur-unsur negatif yang bisa masuk dan mengganggu proses pewarnaannya. Dan bagaimana beliau mengerjakan tahap-tahap proses sesudahnya hingga jadi kain tenun. Semua proses itu melibatkan kehusukan dari penenun dan sakral. Pada masa Opung Sihol itu, sekitar 1980-an, seingat saya, Sandra pernah bercerita di tahun 2010, bahwa pada masa itu masih ada penenun memproses sendiri pewarnaan benangnya. Meskipun pembuatan benang
dari kapas lewat proses pemintalan atau manorha sudah tak ada lagi, karena sudah banyak beredar benang pabrikan di pasar. Dan semakin ke zaman sekarang ini, semakin banyak benang sintetis dengan warna-warni kimia, selain kenyataan bahwa penenun pada akhirnya terpaksa bersaing dengan produk tenun ATBM atau yang saya sebut alat tenun semi mesin dan tenun mesin yang pada akhirnya menyingkirkan kehusukan dan kesakralan proses kerja tenun tradisional. Dan kerja tenun tradisional pun akhirnya seperti mesin. Penenun menjadi seperti robot untuk cepat-cepat kelar. Segala yang detail dan halus pun lambat laun akhirnya menghilang. Syukur ketika kami merekonstruksi kembali sesuai naskah Rangsani Tonun dari Datu Batak di masa silam itu, setelah berproses beberapa tahun, akhirnya kami bisa melengkapi tahapan proses tenun yang hilang. Juga alat-alatnya, yaitu tahap-tahap era yang saya sebut sebagai pra-ombusihol. Tahap kerja atas kapas hingga jadi benang, hingga penggulungan lewat alat-alat iran-iran. Kami bersyukur juga bisa ketemu dengan orang tua yang masih bisa memental benang di Cianjur mula-mula, yang pengetahuannya masih tersimpan dalam tubuhnya. Meskipun telah lama puluhan tahun beliau tak melakukannya lagi semenjak masa awal remajanya. Seorang tua yang saya temui kembali pulang dari hutan, mengumpulkan ranting-ranting kayu untuk keperluan dapurnya. Opu Erwin Hutahean namanya. Dari Rangsani Tonun, akhirnya kita bisa memahami dan merasakan kembali bahwa semua proses kerja tenun tradisional Batak adalah sakral. Proses kerja dari tahap yang paling awal, dari tak ada menjadi ada, dari kapas menjadi kain, dari langit yang disimbolkan si Borudak Paruja, ke bumi, ke kehidupan manusia, dan kembali ke langit. Ya, semuanya sakral, dan semuanya berkait dengan alam yang melingkupinya, kedekatan dengan alam. Demikianlah dulunya, semua bahan-bahannya dari alam untuk sampai menjadi kain. Dengan demikian, setelah saya renungkan bahwa pasu-pasu, selain lewat laku yang sakral dalam semua proses tenun, pun ia tercipta lewat bahan-bahan yang serba alam. Renungan ini spontan saya kemukakan pada saat pertemuan kembali di Muara di 2014. Pertemuan kembali Sandra Nison bersama kami tim pulang kampungnya dengan para penenun dan pemerintahan kecamatan setempat pasca meninggalnya sahabat kami, Restuwala Namora Pak Pahan. Sosok penting pemuda dari Muara yang telah berjuang menghidupkan kembali tenunan tradisional dan pewarnaan alam. Saat itu kami mendapati kenyataan bahwa setelah meninggalnya Restuwala, penenun akhirnya kembali lagi dengan benang-benang pabrikan yang kimia. Kenyataan yang tentu menyedihkan bagi kami, apalagi Sandra. Apalagi kami datang saat itu dengan tim pulang kampung yang komplit. Bahkan ada sahabat kami, Jesral Tambun, seniman Gorga yang selama ini banyak membantu kami menciptakan alat-alat tenun yang telah punah, seperti sorha, alat pintal benang, dan lain-lainnya. Saat itu, Jesral terlibat bersama kami dengan membawa potongan bambu-bambu berukuran khusus yang telah dia kumpulkan. Dia cari dari hutan yang masih terjaga kelestariannya di daerah Toba
di kaki pegunungan barisan kampung halamannya. Karena kecintaannya pada tradisi tenun asli, dari hatinya ia bermaksud menyumbangkan bambu-bambu itu ke para penenun sebagai turak, alat untuk benang pakan. Ya, hari itu juga para penenun riang gembira menerimanya. Apalagi sudah sulit untuk mencari bambu yang seperti itu. Karena di mana-mana alam sudah banyak berubah. Meski pada waktu itu sesungguhnya hati kami sedang bercampur sedih atas kenyataan para penenun ini telah meninggalkan apa yang sebelumnya bersama almarhum Restuala perjuangkan. Meninggalkan tradisi asli pewarnaan alamnya. Kami bisa memahami mereka seperti kehilangan sosok pemimpin yang selama ini bisa mengayomi mereka dalam manajemen bersama secara kooperatif untuk kesejahteraan bersama. Di forum itu, spontan saya beranikan bicara. Saya renungkan ulos, salah satu esensi utamanya adalah pasu-pasu. Apakah pasu-pasu bisa digantikan dengan yang dari pabrik atau berasal dari pabrik, berasal dari mesin, berasal dari bahan kimia? Ya, saya masih ingat semua terdiam waktu itu. Saya beranikan untuk ucapkan ini oleh karena kecintaan saya semata atas tradisi tenun Batak yang mulia ini. Semoga bisa menjadi semangat untuk tetap menjaga kelestarian tradisi ini. Semoga juga pasu-pasu dan segala yang intangible atau tak benda yang ada di balik bendanya atau tangible dari kain tenun ulosnya, selain tak bisa digantikan oleh pabrik, oleh bahan-bahan kimia, oleh mesin, juga tak bisa digantikan oleh laku digital lewat aplikasi-aplikasi terapan dari komputer atas desain-desain motif yang konon akhir-akhir ini mulai dilatihkan ke para penenun. Saya pribadi sedih jika ini terjadi. Apalagi saya selalu mengingat yang Sandra Nielsen berulang kali tulis dan sampaikan secara kritis bahwa yang teknik juga berkait erat dengan yang intangible, yaitu pengetahuan, sistem, dan filosofi yang ada di dalamnya. Maka dengan kritis pula Sandra sering bilang bahwa jika tradisi ini hilang, maka sesungguhnya hilanglah pula sejarah yang ada di dalamnya, terutama sejarah kaum perempuan Batak yang canggih dan mulia. Ya, semoga tradisi tenun Batak yang sesungguhnya sakral ini tetap terus lestari. Semua ini perlu untuk kita renungkan kembali di hari ulos ini, sebelum segalanya hilang dan yang tinggal hanya benda-benda dan pertunjukan fashion catwalk yang cenderung profan, yang hanya demi atas nama pariwisata. Semoga tradisi ulos ini tetap hidup secara nyata. Mauliate, Horas.